Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Rahman. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu penulis dari buku kumpulan cerpen dan puisi yang berjudul Libra dan Maret. Beliau adalah Bapak Safarudin Salam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, setelah saya membaca karya Bapak, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, alur apa yang Bapak gunakan dalam cerita yang berjudul Zafran? Ya, jadi alur yang saya gunakan dalam cerita Zafran itu sebenarnya alur campuran, karena terlihat di awal cerpen tersebut ada saya menyajikan sebuah klimaks yang ternyata setelah itu bercerita kembali kenapa terjadi hal demikian. Lalu mundur, kemudian di belakangnya itu lagi alur maju. Jadi dia setelah alur mundur, kemudian dilanjutkan dengan alur maju. Oh iya, terima kasih. Menurut saya ini merupakan plot twist ya. Mengapa Bapak membuat cerita yang menggunakan plot twist? Ya, saya suka sekali hal-hal yang membuat orang lain bertanya-tanya mengenai sesuatu yang telah saya tulis, karena bagi saya itu adalah hal yang paling menyenangkan ketika pembaca tidak tuntas ketika membaca sebuah karya sastra. Saya teringat salah satu dosen saya waktu kuliah, karya sastra adalah karya sastra terbaik adalah suatu karya yang selalu dipertanyakan. Nah, jika orang membaca dan mengatakan oh demikian, nah, itu artinya biasa-biasa saja. Tapi ketika orang membaca kok bisa sih seperti ini dan ada perasaan sedikit di dalamnya, itu adalah karya sastra yang cukup baik, dan saya mencoba dengan gaya saya sendiri. Oh iya, bagus sekali. Ini kemudian setelah saya membaca, saya melihat di akhir cerita itu ada surat yang ditulis oleh Zafran. Apa maksud dari surat ini? Kenapa Bapak memilih untuk ada surat di akhir cerita? Ya, di akhir cerita tersebut ketika teman-teman sudah baca, di sana saya ada sebuah cerita yang mengungkapkan sebuah surat, dan saya reveal surat itu sehingga memperlihatkan bahwa Zafran itu adalah tokoh yang sebenarnya sudah meninggal. Ini untuk menguatkan bahwa yang dialami oleh Ayumi sang karakter utama itu hanyalah ilusi dia semata. Nah, ini juga banyak pendapat beberapa teman yang sudah membaca. Ada yang mengatakan itu hanya ilusi, ada yang berpendapat itu adalah cerita yang agak sedikit mistis, karena seolah-olah tokoh Zafran di dalamnya itu telah meninggal. Tapi itu terserah membaca. Oh iya. Kemudian seperti yang Bapak tadi katakan bahwa tokoh utama dalam cerita ini adalah Ayumi. Bagaimana karakter Ayumi dalam ceritanya ini? Oke, dalam cerita Zafran tersebut karakter Ayumi ini sebenarnya adalah inspirasi dari saya sendiri. Saya orangnya adalah dulu waktu masih kuliah, saya senang banget untuk gabung dengan teman-teman wirausaha. Nah, dan ingin membahagiakan orang tua dan memberangkatkan dia umroh. Tapi apalah daya, teman-teman tahu bahwa sebagai mahasiswa biasa itu cuman bisa belajar dan lain-lain. Nah, karakter di sini Ayumi saya jadikan dia sebagai tokoh wanita yang memang memiliki karakter yang bekerja keras, kemudian mau berusaha, ingin membahagiakan orang tuanya, dan banyak hal yang dia ingin coba dengan sendirinya. Oh ya, oke. Tapi di dalam ceritanya ini saya bahwa Ayumi ini seolah-olah berinteraksi sama Zafran. Nah, mengapa Bapak memilih bahwa Zafran ini adalah jin atau setan? Jin atau setan? Bagaimana keadaan sekitarnya begitu? Ketika Ayumi dilihat berbicara sendiri, kenapa tidak ada penggambaran tersebut di dalam ceritanya? Ya, betul sekali. Saya menggambarkan di sana Ayumi berbicara dengan sosok Zafran, dan ternyata di belakang setelah kita baca, oh ternyata Zafran sudah meninggal. Berarti dia setan. Ya, banyak kan benar dia setan dan lain sebagainya. Saya sih juga sebagai seorang pengarangnya, sebenarnya saya ingin mengungkapkan bahwa tokoh Zafran ini sebenarnya ada, tapi dia sosok yang makhluk halus gitu. Oh iya. Dia ibaratnya makhluk halus yang baik. Ya, jadi agak sedikit mistis, tapi yang mengandung unsur hiburan di dalamnya.
bukan malah menakut-nakuti orang. Oh, iya. Ini dalam ceritanya Zafran dan Ayumi mempunyai satu hubungan spesial. Betul kayak gitu? Iya, mungkin lebih kepada kakak adik. Karena Zafran seperti yang telah saya ungkapkan di akhir cerita, Zafran mengirimkan sebuah surat. Nah, itu diberikan kepada adik tersayangnya. Nah, Zafran ketika masa hidupnya dia sangat menyayangi adiknya. Di ceritanya tersebut Zafran telah mengungkapkan dalam surat bahwa dia sempat menulis surat sebelum dia wafat, dan dia tujukan kepada adiknya. Bukan antara Zafran dan Ayumi ini adalah hubungan kakak adik, bukan hubungan yang lebih. Jadi karakter Ayumi sebagai tokoh utama ini adalah pekerja keras ya? Iya, pekerja keras. Iya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya. Demikian wawancara saya bersama salah satu penulis dari Libra dan Maret, Bapak Safarudin Salam. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.